Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Memahami 4 jenis depresi psikologis. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai masalah depresi. Nah, mengapa penting sekali untuk kita memahami ini? Oleh karena memang dengan begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, begitu banyak malapetaka, musibah, dan juga krisis-krisis yang belum juga tuntas, membuat banyak orang mengalami apa yang disebut dengan depresi. Dan alangkah indahnya kalau kita sebagai orang percaya setiap hari kita menghadapi pergumulan dan juga kita memiliki pemahaman yang benar sehingga kita bisa keluar dari keadaan depresi itu. Nah, menurut apa yang saya baca, ada 4 macam depresi psikologis. Secara klasik, depresi yang paling sering dihadapi oleh manusia ialah yang disebut dengan depresi normal. Depresi yang muncul oleh karena reaksi terhadap situasi-situasi yang menyakitkan. Contohnya, saudara ditolak oleh orang yang saudara cintai. Atau mungkin saudara sakit. Atau mungkin saudara mengalami kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam membangun hubungan, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam meraih cita-cita. Hal itu bisa membuat saudara mengalami depresi. Nah, selain daripada penolakan, kegagalan, dan rasa sakit, depresi normal ini juga terjadi akibat daripada perubahan transisi kehidupan. Contohnya, waktu kita dari remaja menuju ke masa dewasa, kemudian kita menghadapi apa yang disebut dengan krisis paruh baya atau perubahan dalam hidup ini, itu juga bisa menimbulkan depresi. Seorang yang barangkali baru saja dipensiun dan memasuki masa retirement, masa pensiun, itu juga bisa mengalami depresi. Itu yang disebut dengan depresi normal. Depresi yang datang oleh karena reaksi terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bentuk yang kedua ialah depresi terselubung atau depresi yang tersembunyi. Biasanya ini terjadi karena keadaan konflik yang tidak diselesaikan atau konflik yang kabur yang tidak segera dituntaskan. Nah, rasa sakit yang ada disanggah atau ditutupi. Pengurangan rasa sakit secara tidak sadar ditemukan dalam usaha sendiri atau kegiatan yang berlebihan. Ada orang-orang tertentu yang coba menekan atau menutupi atau coba pura-pura lupa bahwa dia sedang mengalami pergumulan. Nah, orang itu akhirnya lambat laun mengalami masalah yang sebetulnya itu karena dia menyembunyikan. Itulah sebabnya depresi macam ini disebut dengan depresi terselubung. Bentuk yang ketiga disebut dengan depresi neurotif atau gangguan depresi minor. Ini adalah keadaan depresi yang berlangsung lama. Nah, biasanya lebih lama daripada perkiraan waktu normal yang diperlukan untuk kesembuhan emosional. Contohnya, kalau saudara telah dilukai atau patah hati, mungkin memerlukan waktu 1 tahun untuk kesembuhan emosional saudara, tetapi ternyata itu berlangsung sampai puluhan tahun, maka ini bisa mengganggu jiwa saudara. Nah, kalau itu dibiarkan terlalu lama, maka depresi neurotif itu bisa mengganggu kegiatan-kegiatan sosial kita yang normal dan bahkan bisa mengganggu kegiatan biologis. Nah, biasanya kalau mau ditelusuri, penyebabnya adalah masalah-masalah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sudah lama dipendam. Kalau saudara adalah orang yang suka menyimpan, memendam persoalan, pergumulan, sakit hati atau luka-luka emosi yang begitu lama dan tidak segera diselesaikan, maka itu akan berkembang menjadi depresi neurotif. Dan itu akan membahayakan kesehatan saudara. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Dan yang keempat adalah depresi psikotik atau gangguan depresi utama. Nah, ini biasanya sudah masuk pada klasifikasi keadaan depresi berat. Biasanya kalau sudah dibiarkan terlalu lama dan tidak segera diselesaikan, maka semua depresi bisa berkembang menjadi depresi psikotik. Nah, psikosi yang melibatkan orang akhirnya tidak mau bergaul
atau orang itu akhirnya kehilangan kontak dengan kenyataan. Biasanya kalau ini terus-menerus dibiarkan, orang itu akan menjadi orang yang psikotik. Orang ini bisa mengalami halusinasi, delusi, atau akhirnya menjadi gila. Tentu saja kita tidak mau mengalami hal-hal seperti itu. Oleh karena itulah kita perlu memahami dan juga menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, nampaknya kita perlu terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pertanyaan yang kadang-kadang muncul dari benak kita ialah, kalau saya orang yang dekat dengan Tuhan, kalau saya orang yang udah berdoa, sudah berpuasa, sudah membaca Alkitab, rajin ke gereja, dapatkah saya mengalami depresi? Saudaraku, dengarkanlah apa yang ditulis oleh pemazmur. Mazmur 55 ayat 2, 4-8. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saudaraku, di sini pemazmur sedang memberikan gambaran bahwa menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang percaya tidak bebas dari apa yang namanya tekanan di dalam hidup. Saudara bisa mendengarkan hati Raja Daud pada waktu dia dimusuhi, pada waktu orang-orang mencoba untuk membunuhnya, pada waktu orang-orang mencoba untuk memberikan tekanan, mencela dan memojokkan dia. Dia juga merasakan apa yang disebut dengan depresi. Tandanya apa? Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung rasa takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Dan dia sedang mencari sebuah jalan keluar dengan mengatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Daud pernah mengalami depresi yang luar biasa. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh musuh, pada waktu anaknya sendiri mencoba untuk membunuhnya, pada waktu orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang setia berbalik melawan dia, dia pernah mengatakan sebuah kalimat yang mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan ada yang mengatakan, bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud mengambil sebuah tindakan yang luar biasa. Dia langsung mengatakan sebuah kalimat, tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah kemuliaanku, Engkau adalah perisai yang melindungi aku, Engkau yang mengangkat kepalaku, dan dengan nyaring aku berseru kepadamu. Saudaraku, Daud sudah mengembangkan sebuah strategi untuk menghadapi depresi, yaitu dengan cara dia mengalihkan fokus. Fokus bukan lagi kepada persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, tantangan demi tantangan yang terus-menerus datang. Dia mulai mengalihkan fokusnya kepada Tuhan yang bisa menolong kehidupannya keluar dari tekanan yang dihadapi. Nah, kalau saudara membaca di dalam Mazmur 3, saudara akan bertemu dengan sebuah kalimat yang mengatakan, tetapi Engkau Tuhan. Tetapi adalah sebuah kata transisi, di mana Daud sedang beralih fokus. Tidak lagi terus-menerus melihat persoalan, tetapi dia mulai melihat siapa yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, mungkin ada di antara sahabat pendengar yang sekarang ini sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, hal-hal yang menyakitkan, perkataan yang membuat saudara merasa seperti ditekan, atau situasi di mana saudara tidak bisa bangkit dari tempat tidur oleh karena kegagalan, oleh karena fitnah, oleh karena dipojokkan oleh orang. Saudaraku, kalau setiap hari engkau pekerjaannya hanya menghitung-hitung siapa saja mereka yang memojokkan saudara, dan apa saja yang mereka ucapkan, dan saudara tidak pernah melihat siapa yang bisa menolong saudara, maka saudara akan tenggelam di dalam depresi. Cara yang paling mudah untuk kita segera keluar daripadanya ialah alihkan fokus perhatian saudara, bukan lagi kepada persoalan, tetapi kepada Tuhan. Seperti apa yang Daud katakan, tetapi Engkau Tuhan. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Hal yang kedua yang Daud lakukan ialah mulai berseru.
Aku berseru dari gunungnya yang kudus, dan Tuhan menjawab aku. Berserulah kepada Tuhan. Ucapkan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan semangat. Ucapkan kata-kata firman Tuhan yang bisa mendorong hidup saudara. Saudaraku, pada waktu engkau mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, dan engkau mendengarkan kembali ayat itu, maka ayat-ayat yang saudara dengarkan kembali itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baru. Jadi kalau saudara sedang membaca firman Tuhan di situasi di mana saudara sedang tertekan, bacalah keras, seperti engkau sedang berseru kepada Tuhan. Waktu engkau mendengarkan kata-kata firman Tuhan itu, akan ada kekuatan baru. Akan ada sebuah mujizat dari firman itu yang akan menolong saudara. Dan jangan lupa, terus berseru kepada Tuhan dengan iman. Nah, memang seketika itu mungkin masalahnya tidak selesai. Mungkin musuh saudara masih ada di sana. Mungkin persoalan masih saudara hadapi. Mungkin masih ada tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan saudara. Semuanya itu mungkin tidak langsung hilang. Tetapi yang jelas, doa saudara, waktu saudara berseru kepada Tuhan, telah mengubah perasaan saudara, mengubah hati saudara, yang tadinya takut menjadi tidak takut lagi, yang tadinya tenggelam dan saudara muram, tidak ada gairah untuk menjalani kehidupan, tiba-tiba ada semangat kembali untuk saudara menjalani kehidupan ini. Itulah yang dialami Daud. Pada waktu dia berseru kepada Tuhan, tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak lagi takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah saudaraku, Daud masih menghadapi musuh. Daud masih tinggal di goa. Daud masih bersembunyi. Ancaman masih ada di sana. Tetapi dia tidak lagi takut. Sudah ada keberanian. Sudah muncul kekuatan yang baru. Sudah ada sebuah motivasi yang membuat Daud bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saudaraku, mungkin kau adalah orangnya. Mungkin sekarang ini saudara merasa hidup saudara begitu berat. Persoalan demi persoalan yang datang silih berganti. Tekanan-tekanan kehidupan yang rasanya tidak pernah keluar. Saudara merasakan seperti terhimpit, terpojok, terhina, tersisih. Dan di benak saudara sudah ada keputusan Tuhan, lebih baik aku mati. Kalau saudara sedang mengucapkan hal seperti itu, saudara sedang menghadapi tekanan dalam hidup. Dan saudara harus segera mengambil langkah seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Ambillah sebuah langkah untuk berfokus kepada Tuhan. Ucapkanlah kata-kata firman dan berseru kepadanya, maka dengarkanlah, engkau akan mengalami sesuatu. Engkau akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan dari dalam. Batin saudara menjadi kuat. Manusia dalam saudara memiliki sebuah energi yang baru. Dan engkau akan menjalani kehidupan dengan lebih bergairah lagi. Selamat mencoba. Kiranya Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC 2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817
222-959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.